Pikun. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 6 Karanganyar, Ibu Kumala Putri. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri 6 Karanganyar yang berbahagia. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga pada kesempatan pagi menjelang siang ini kita dapat berkumpul bersama-sama di tempat ini untuk menghadiri pengimbasan saya pada aksi nyata saya modul 1.4 budaya positif. Adapun tujuan aksi nyata saya ini, setelah saya mempelajari modul 1.4 budaya positif, di sini saya bertugas dalam aksi nyata saya mengimbaskan pada guru-guru yang ada di sekolah saya tentang budaya positif yang telah saya pelajari. Penyebaran pemahaman kepada rekan sejawat di SD Negeri 6 Karanganyar. Penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Konsep inti budaya positif meliputi yang pertama perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga nilai-nilai kebajikan, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima motivasi perilaku manusia, yang keenam posisi kontrol guru, yang ketujuh keyakinan sekolah atau keyakinan kelas, yang terakhir segitiga restitusi. Yang pertama itu perubahan paradigma belajar. Pada modul 1.1 saya telah mempelajari filsafat Ki Hajar Dewantara. Merdeka menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Ki Hajar Dewantara, pemikiran, konsepsi, keteladanan, sikap merdeka, cekatan kelima 2013 halaman 469. Nah, artinya dari terlepas dari pemerintah, kita melakukan sesuatu itu bukan diperintahkan seseorang. Contohnya kita datang terlambat, bukan karena perintah kepala sekolah, bukan karena takut dengan peraturan atau sanksi, tetapi cakap buat memerintah diri sendiri. Selanjutnya pembelajaran dan paradigma baru, yaitu pembelajaran yang berpusat pada siswa yang menyesuaikan dengan kodrat alam dan zaman murid saat ini berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, pada paradigma ini bahwa kita melakukan pembelajaran itu pusat kita adalah murid, bukan guru. Dan kita menyesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Kalau dulu kita belajar zamannya masih menggunakan metode ceramah, tapi sekarang zamannya anak-anak sudah menggunakan media sosial, sudah menggunakan video YouTube. Nah, di situ kita dituntut untuk melakukan pembelajaran sesuai dengan zamannya siswa menggunakan teknologi. Begitu juga dari kodrat alam, disesuaikan dengan lingkungan tempat tinggal anak tersebut. Contohnya dalam pembelajaran saya yang sudah saya lakukan pada kodrat alam, pada adaptasi makhluk. Di situ saya mengajak anak-anak karena lingkungan kita sawah dan perkebunan. Saya mengajak anak-anak untuk mengidentifikasi cara adaptasi di lingkungan sekolah seperti sawah, ternyata ada padi, jagung, kemudian ada di pinggirnya ada kangkung. Nah, di situ saya membawa anak-anak belajar sesuai dengan alamnya, karena memang alamnya ada di pedesaan. Maka saya menggunakan medianya yaitu ladang dan sawah. Dan begitu juga kalau yang ada di perkotaan, kita harus sesuaikan dengan alamnya. Begitu itu dari pembelajaran saya dari Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya dimensi elemen profil pelajar Pancasila pada kegiatan ini. Seperti kita ketahui sekarang sedang dicanangkan profil pelajar Pancasila. Yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berhalal mulia.
penerapannya yaitu saling menghargai karya teman dan peduli dengan teman. Selanjutnya dimensi yang kedua yaitu mandiri. Nah, di sini siswa sadar tentang kapan jadwal siswa harus menghasilkan karyanya sendiri dan ide dari pemikirannya sendiri. Nah, artinya kita menuntut siswa untuk mandiri, bukan kita terus yang menjadi yang kita mengerjakan artinya. Selanjutnya bernalar kritis, di mana siswa dapat merencanakan, belajar hal baru dan melaksanakan refleksi sebagai guru. Nah, bernalar kritis kita yang menciptakan bagaimana siswa itu harus bernalar kritis. Selanjutnya kreatif, membuat gagasan dan karya yang orisinil murid. Selanjutnya gotong royong, berkolaborasi membuat mading bersama teman. Banyak gotong royong bisa kita lakukan dalam pembelajaran seperti kerja kelompok yang sudah termasuk dimensi pada profil pelajar Pancasila masuk ke dalam gotong royong. Selanjutnya berkebinekaan global, menyusun tema tentang budaya, mengenal dan menghargai budaya. Kita dapat mengadopsi budaya dari luar negeri, tapi kita mengambil yang disesuaikan dengan budaya yang ada di negara kita. Selanjutnya kepalan tentangan teori Rom. Coba Anda, jika Anda tugas Anda adalah mengepalkan sarung tangan Anda. Bapak Ibu ibaratkan kepalkan salah satu tangan Anda. Coba Bapak Ibu bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang berharga. Di dalam kepala ini ada sesuatu yang sangat berharga bagi Bapak Ibu guru. Di dalam kepala tangan Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga. Sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Tugas rekan membuka kepalan tangan. Sekarang tekan ya Bu, yang berpasangan. Salah satu memegang kepala. Bapak Ibu bayangkan di kepala Bapak itu ada sesuatu yang sangat berharga dan pasangan Bapak Ibu mencoba membuka dengan spontan membuka kode yang ada di kepala Bapak Ibu. Teman B membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, mengkritik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepala tangan Anda. Coba, kalau Bapak Ibu melakukan ini, cobalah lakukan ya, coba buka di tangan B secara bergantian masing-masing dalam waktu 10 detik. Apa yang akan terjadi? Siapa yang memiliki posisi kontrol untuk membuka kepala tangan Bapak Ibu guru? Coba sekarang praktekkan. Bapak Ibu guru merayu kawannya yang memegang kepala ini. Kalau menurut Bapak itu adalah uang yang terpenting bagi Bapak Ibu guru. Kalau kawannya ingin membuka dengan sekuat tangan ini dan yang memiliki posisi kontrol untuk membuka tangan ini siapa? Si yang mau membuka atau yang mempunyai kepala tangan ini? Ada yang ingin jawab? Berima? Yang memiliki kepala tangan. Terima kasih Bu Yuli atas kesempatannya untuk menjawab. Menurut saya A, yang memiliki kepala tangan. Alasannya karena kita yang memiliki kepala, kita yang mengolah kontrol itu sendiri. Kita kan berpikir kalau misalnya kita memang akan memberikan, tentu kita akan membuka. Tapi kalau kita tidak mau memberikan, kita pasti akan mempertahankan agar tidak membuka. Ya, terima kasih Bu Yuli. Boleh tepuk tangan untuk jawaban bagaimana? Mungkin bapak-bapak ada yang ingin menjawab? Bapak Gulman silakan. Terima kasih. Sebenarnya dua-duanya ini sangat penasaran. Kayak saya juga sebagai yang menyalurkan ingin tahu apa yang dikepalkan dalam tangan Anda gitu. Jadi bukan yang mengepal aja ya. Ya boleh dipraktekkan dong. Iya. Pengen tahu perasaannya bagaimana. Jadi yang memiliki posisi kontrol untuk membuka ini
Yang ingin membuka atau yang mempunyai kepalan tangan ini sesuatu yang masih belajar itu yang ingin membukanya itu. Terima kasih Pak. Nggak tahu sih ya. Baiklah, itu jawaban dari Pak Manan. Nah, intinya yang memiliki posisi kontrol itu memiliki kepala tangan. Walaupun dia mau dirayu apapun, kalau dia memang tidak ingin untuk membuka, pasti tidak akan terbuka. Ya, nah selanjutnya dari pertanyaan tadi kita akan baca psikiater dan pendidik Dr. William Glasser dalam teori kontrol atau pemilihan meluruskan berubah miskonsepsi tentang makna kontrol. Nah, ilustrasi guru mengontrol murid. Ini ada ilustrasi yang mana guru, yang mana murid. Yang di depan yang pasti murid dan yang belakang adalah guru. Ilustrasi bahas semua menguatkan positif, efektif dan bermanfaat. Dan ilustrasi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ilustrasi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Dan dari Dr. William Glasser. Selanjutnya stimulus respon. Realitas kebutuhan kita, teori kontrol. Nah, kalau dalam stimulus respon itu realitas kebutuhan kita dianggap sama, tapi pada teori kontrol kebutuhan kita itu berbeda. Kalau di contoh di kelas, kebutuhan murid semua memang ingin belajar, pintarnya harus pada bidang akademik ya. Ternyata berbeda. Ada yang di bidang akademik, memang ada yang dalam seni, ada di salah satu bidang studi yang mereka sukai. Contohnya ada murid saya suka dalam eksak atau pembelajaran yang pasti ya, matematika. Tapi pada saat di ilmu sosialnya dia akan lemah. Nah selanjutnya semua orang terlihat hal yang sama. Pada teori kontrol setiap orang memiliki gambaran berbeda. Pada stimulus respon kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tapi pada teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Pada stimulus respon perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tapi pada teori kontrol semua perilaku memiliki tujuan. Pada stimulus respon orang lain bisa mengontrol saya. Pada teori kontrol saya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Pada stimulus respon saya bisa mengontrol orang lain, dan pada teori kontrol Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pada stimulus respon pemaksaan ada pada saat mewujudkan kegagalan, dan kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Pada model berpikir tentang menang kalah, dan model berpikir menang. Pada saya punya pertanyaan mati. Apa pentingnya menciptakan suasana positif di lingkungan sekolah kita, dan bagaimana Anda dapat menciptakan suasana positif di lingkungan Anda selama ini? Mungkin ada yang bisa bantu jawab? Apa pentingnya menciptakan suasana positif di lingkungan sekolah kita? Mengapa penting? Saya Bu Guru. Apa pentingnya menciptakan suasana positif di lingkungan sekolah kita? Menurut saya penting Bu Yuli, karena dengan lingkungan yang positif tentunya akan membuat anak nyaman. Ya, bagaimana dapat menciptakan suasana positif di lingkungan Anda selama ini? Nah, untuk menciptakan kenyamanan itu tentunya kita harus mengetahui karakteristik anak. Kayak misalnya dia lebih nyaman dengan gaya belajar yang aktif. Mungkin kita bisa menggunakan metode yang dia lebih banyak bergerak. Nah, ada juga anak yang dia menyukai metode yang dia hanya duduk, harus menggunakan ketenangan. Nah, seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Rima jawabannya. Untuk pertanyaan tematik yang kedua, mungkin ada yang bisa bantu jawab. Bu Fitri, apa hubungan antara menciptakan suasana yang positif dengan proses pembelajaran yang berpihak
berpihak pada murid. Apakah ada hubungannya? Suasana yang positif yang berpihak pada murid ya. Tadi sudah dijelaskan pada Bu Rima bahwa lingkungan yang positif akan membuat suasana belajar siswa juga menjadi kondusif. Jadi dengan suasana positif mereka merasa aman di sekolah sehingga mereka juga atau siswa juga dapat melaksanakan pembelajaran yang nyaman sehingga dalam proses belajar mengajarnya dapat sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan. Selanjutnya bagaimana suasana sekolahnya? Bagaimana suasana sekolahnya, bagaimana sikap gurunya, dan bagaimana tutur kata gurunya. Yang pertama, bagaimana suasana sekolahnya. Kalau kemarin anak murid saya berikan pertanyaan, kelas seperti apa sih yang kalian impikan? Ternyata banyak yang jawaban dari mereka kelasnya bersih, rapi, dan kelasnya tidak ada yang ngejek atau terjadi bullying. Nah, itu tugas dari guru untuk menciptakan, bukan hanya guru tapi semua elemen yang ada di sekolah ini untuk menciptakan suasana sekolah yang positif. Bagaimana sikap gurunya? Nah, dari belajar calon guru penggerak ini saya belajar bahwa saya harus mengontrol emosi pada saat menghadapi peserta didik. Ya sedikit sudah berkurang. Yang awalnya saya apabila ada murid yang melakukan kesalahan saya emosi, tapi sudah saya turunkan lagi, sudah belajar tentang posisi kontrolnya seperti apa, dan untuk menangani siswa itu berbeda-beda. Memang ada yang harus menggunakan kekerasan, ada juga yang memang harus dihalusin. Sikap gurunya yang pasti kalau di kelas dalam kedisiplinan yang pertama dari kehadiran. Kalau gurunya rajin hadir, muridnya juga pasti rajin hadir. Apabila gurunya tidak terlambat, pasti muridnya juga akan tidak datang terlambat. Nah, kita itu sebagai role model di sekolah. Jadi sikap gurunya harus baik. Selanjutnya, bagaimana tutur kata gurunya? Nah, tutur kata gurunya yang pasti harus yang lemah lembut. Ada yang ingin gurunya yang lemah lembut, mungkin ada yang ingin diajak bercanda. Kita harus tahu karakteristik menghadapi siswa masing-masing, pastinya berbeda-beda. Bagaimana guru bersikap kepada murid-muridnya, dan bagaimana sikap muridnya, bagaimana mereka saling berinteraksi terhadap Anda, bagaimana pemimpin sekolah dan terhadap guru-guru yang lain. Inilah yang harus kita ubah untuk mewujudkan sekolah yang positif. Kalau seandainya kita sudah tidak nyaman di sekolah, otomatis energi negatif juga akan muncul. Jadi kita harus menciptakan suasana yang positif bukan hanya di sekolah tetapi di kelas juga. Selanjutnya, standar nasional pendidikan. Lingkungan yang positif sangat diperlukan agar pembelajaran yang terjadi adalah pembelajaran yang berpihak pada murid. Sebagaimana tertuang dalam standar proses pada standar nasional pendidikan pasal 12, yaitu yang pertama, pelaksanaan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada pasal 20 ayat 2 huruf B diselenggarakan dalam suasana belajar yang pertama interaktif, yang kedua inspiratif, yang ketiga menyenangkan, yang keempat menantang. Selanjutnya, motivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif dan memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa kreatif mandiri sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Nah, inilah tugas kita sebagai seorang guru dalam menyelenggarakan suasana belajar di kelas. Yang terpenting itu berpihak pada peserta didik. Selanjutnya, salah satu hal yang paling penting adalah kita perlu menghilangkan rasa takut dalam diri murid-murid sehingga mereka merasa aman dan nyaman berada di sekolah, dan bahwa membuat kesalahan adalah suatu proses pembelajaran itu sendiri.
Dengan demikian, semua murid dapat belajar dengan rasa tenang, tanpa tertekan dan nyaman. Nah, apabila ada murid yang melakukan kesalahan, maka kita tidak boleh mengejas murid itu salah, tapi kita harus memberikan penguatan. Memang tidak ada yang sempurna di dunia ini, kesempurnaan cuma milik Allah. Jadi apabila berbuat kesalahan, kita memberikan identitas diri dia, dikuatkan. Biasanya kalau merasa bersalah ada yang bisa yang menangis, tapi kita bisa menguatkan yang ini bahwa setiap manusia pasti melakukan kesalahan. Jadi kesalahan yang mereka lakukan sebagai pembelajaran mereka, dan untuk selanjutnya tidak akan terulang lagi. Yang kedua, disiplin positif. Disiplin positif adalah pendekatan yang mengajarkan bagaimana cara anak untuk mengontrol diri dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang berasal dari motivasi intrinsik yang mengacu pada nilai kebajikan universal dan tidak terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Yang pertama, setiap perilaku atau perbuatan memiliki satu tujuan. Menurut Dr. William Glasser pada teori Kotor 1984. Dengan mengaitkan nilai kebajikan ini, diyakinkan seorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi diri dalam diri untuk menciptakan tujuan yang mulia yang diinginkan. Menurut Dian Gosen 1998. Yang tiga, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal sebagai profil pelajar Pancasila. Yang pertama itu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua mandiri. Yang ketiga bernalar kritis. Yang keempat berkebinekaan global. Yang kelima gotong, dan yang terakhir ada kreatif. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Ternyata pada saat siswa melakukan tindak kesalahan, ternyata ada kebutuhan dasar mereka yang ingin dicapai. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, rasa diterima atau dipedulikan. Yang kedua, memiliki pilihan mencoba hal baru. Yang pertama, penguasaan. Yang kedua, kesenangan. Yang ketiga, kebebasan. Yang keempat, kasih sayang dan rasa diterima. Nah, di sini ada 4 kebutuhan hidup manusia. Jadi apabila murid itu melakukan kesalahan, kita cek mereka ini butuhnya apa. Contohnya ada teman yang suka mintain jajan di kelas. Nah, itu kebutuhan apa sih yang dia ingin dicapai, kebutuhan hidupnya? Artinya dengan dia minta makan, ada kebutuhan dia ingin menguasai. Minta makan kan maksa. Biasanya ingin menguasai di kelasnya dengan memaksa, dengan dia sehebat, dia ingin memimpin dan berprestasi. Selanjutnya, kesenangan. Biasanya murid yang main-main hanya membutuhkan kesenangan agar mereka bisa tertawa. Dan selanjutnya, kebebasan. Dia memiliki pilihan mencoba hal-hal yang baru. Dan yang terakhir, kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima ini biasanya yang dikucilkan. Kenapa dia melakukan kesalahan? Karena dia dikucilkan. Misalnya bertahan hidup. Tadi saya meminta makan, itu bisa saja dia di rumah tidak dikasih uang jajan atau belum sarapan. Nah, itu ada kebutuhan dia yang harus dipenuhi, yaitu bertahan hidup. Nah, dalam menghadapi siswa yang melakukan kesalahan, maka kita sebagai guru kita perlu
memperhatikan apa sih kebutuhan dia yang ingin dicapai. Nah, di sini ada 5. Yang pertama bertahan hidup, yang kedua penguasaan, yang ketiga kesenangan, yang keempat kebebasan, dan yang terakhir kasih sayang dan rasa diterima. Selanjutnya motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia ada 3. Yang pertama menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua mendapatkan imbalan atau penghargaan orang lain. Dan terakhir menjadi diri sendiri dan menghargai nilai dan percaya. Nah, apabila ada seorang guru, Bapak Ibu guru datang ke sekolah tepat waktu, kira-kira motivasi perilaku Bapak Ibu guru itu yang pertama, yang kedua, atau yang ketiga? Kalau Bapak Ibu guru berangkat ke sekolah tepat waktu, ini kita refleksi diri masing-masing ya. Saya datang ke sekolah itu tepat waktu, apa karena saya tidak menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dari pimpinan, ketidaknyamanan dari omongan kawan, dan selanjutnya mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain? Apakah Bapak Ibu guru datang tepat sekolah karena ingin dipuji dengan kawan atau oleh atasan, atau ada imbalan yang akan diberikan apabila Bapak Ibu datang tepat waktu? Atau yang terakhir menjadi diri sendiri dan menghargai nilai dan percaya? Atau Bapak Ibu itu datang ke sekolah tepat waktu karena yang pertama kewajiban sebagai guru, yang kedua sebagai contoh Bapak Ibu guru ke siswa, Bapak Ibu guru saya harus datang pagi karena yang pertama saya adalah guru dan kewajiban saya datang tepat waktu, dan saya ingin memberikan contoh yang baik kepada para siswa saya. Nah, inilah 3 motivasi perilaku manusia. Yang tadi datang berangkat tepat waktu adalah contoh perilaku dari seorang guru. Motivasinya apa sih kita datang tepat waktu itu? Nah, Bapak Ibu guru bisa merefleksikan diri masing-masing, yang mana motivasi Bapak Ibu guru? Kalau Bu Rima yang ketiga ya, menjadi diri sendiri dan menghargai nilai yang dipercaya. Nah, jadi nilai yang paling bagus adalah yang paling memang harus diterapkan pada diri kita, yaitu menjadi diri sendiri dan menghargai nilai-nilai yang dipercaya. Jadi apapun keadaan, apapun imbalan, jadi prinsip Ibu itu tidak akan goyah. Saya harus datang tepat waktu apapun yang terjadi, karena ada nilai yang dipercaya. Itu akan lebih kuat dibandingkan menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Motivasi perilaku manusia, motivasi eksternal yang menghadiri ketidaknyamanan atau hukuman dan mendapatkan imbalan atau penghargaan, yaitu motivasi eksternal. Nah, motivasi manusia yang motivasi internal adalah menjadi diri sendiri sesuai yang diinginkan dan nilai-nilai percaya. Ini motivasi dari diri Bapak Ibu guru sendiri. Kalau yang pertama tadi, yang kedua yaitu dari luar diri Bapak Ibu. Baik ketidaknyamanan atau hukuman itu adanya dari luar, dari orang lain, dari atasan, begitu pun mendapatkan imbalan dan penghargaan, itu motivasi eksternal. Selanjutnya dihukum oleh penghargaan. Yang pertama ada 4 pertanyaan. Ini saya butuh jawaban Bapak Ibu guru. Yang pertama, hukuman di sekolah dapat mendisiplinkan anak. Apakah itu benar? Setuju tidak Bapak Ibu guru? Tidak. Kenapa? Mungkin anak lebih merasa terintimidasi kalau dikasih hukuman, Iya. motivasi. Ya, hukuman di sekolah dapat membuat anak merasa terintimidasi, dan hukuman itu sifatnya hanya sementara. Mereka akan kembali melakukan kesalahan lagi. Kalau pada
disiplinkan anak. Yang kedua, memberikan pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju tidak Bapak Ibu guru kalau anak dihukum untuk membersihkan sekolah atau membersihkan halaman sekolah untuk meningkatkan disiplin anak? Tergantung korelasinya Bu. Misalnya kalau dia yang ingin kita tangkapkan disiplin positif karena dia tidak mengerjakan tugas PR misalnya, itu lebih efektif dia diajak membaca literasi dari tugasnya. Tidak dengan hukuman misalnya dia membersihkan halaman sekolah kan tidak ada korelasi dengan tugasnya tadi. Iya, jadi pada saat memberikan hukuman kita tidak boleh mengambil waktu belajar peserta didik. Contohnya tadi di kelas tidak mengerjakan pelajaran bahasa Indonesia, maka hukumannya membaca. Contohnya pada pembelajaran butika olahraga, anak ada yang melakukan kesalahan terus suruh lari lapangan 2 kali. Nah, itu masih dalam hal yang positif melakukan hukuman karena masih ada korelasi hubungannya dengan pelajaran. Yang ketiga, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju ya. Jadi penghargaan tadi sudah ada, ini dihukum dengan penghargaan. Jadi sebenarnya penghargaan ini tidak baik diberikan untuk anak karena motivasi belajar mereka hanya sekedar waktu diberi penghargaan saja, tidak untuk oh saya harus bisa, tidak seperti itu. Saya pernah mencoba pada saat pembelajaran matematika yang duluan ibu kasih uang 2.000. Pada saat saya enggak mengucapkan uang 2.000 itu tidak ada motivasi mereka untuk cepat mengerjakan pembelajaran matematika. Jadi mereka melakukan sesuatu, melakukan motivasi karena ada penghargaannya. Seperti motivasi tadi yang berangkat tepat waktu. Motivasi apa sih yang ada pada diri kita dari motivasi eksternal atau internalnya? Ternyata motivasi yang harus kita tumbuhkan adalah motivasi dari internal diri masing-masing. Yang keempat, membuat anak merasa bersalah memberi dampak lebih ringan dibandingkan menghukum. Setuju tidak Bapak Ibu guru untuk pertanyaan pertama? Membuat anak merasa bersalah. Ya, Bu Rima tidak setuju. Jadi pada takutnya anak pada saat mereka akan terus merasa bersalah dan dia akan sulit kembali ke kelompoknya karena dia merasa bersalah. Pasti kita sebagai guru harus mempunyai solusi untuk membuat anak merasa bukan bersalah tapi dia merefleksikan kesalahannya. Yang pertama kita kasih tahu kalau memang itu salah, tapi itu untuk pembelajaran. Dan selanjutnya mereka harus dia tahu kedepannya kalian itu harus apa sih setelah melakukan kesalahan ini. Jadi mereka harus mencari solusi yang baik atas masalah dia sendiri. Dan kita sebagai guru harus membantu siswa untuk mencari solusi masalah dari dirinya sendiri. Bukan hanya kita membuat dia merasa bersalah, tapi dia harus merefleksikan kesalahan sampai mencari solusi atas masalah dia sendiri. Selanjutnya dihukum oleh penghargaan saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku tanggung jawab kepada seluruh murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas. Kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Nah, pada saat kita memberikan hadiah pada seseorang untuk melakukan sesuatu, sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukan atau mereka tidak akan memilih untuk melakukan. Sebenarnya
hadiah itu kita tuh sudah tahu dia itu nggak mau dan nggak akan melakukan itu, dan dia mau melakukan sesuatu karena hadiah. Sebenarnya dia tidak ingin. Itu dari Alficom. Selanjutnya, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu atau memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan menurut Alficom 1993 yang pertama, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Jadi penghargaan itu pengaruhnya ada jangka waktu pendek dan jangka panjang seperti tadi. Kalau tidak dikasih hadiah, mereka tidak akan melakukan. Yang kedua, pendekatan penghargaan tidak efektif. Yang ketiga, penghargaan merusak hubungan. Yang keempat, penghargaan mematikan kreativitas. Dan yang terakhir, bahwa penghargaan itu menghukum. Jadi ternyata penghargaan itu sama saja dengan hukuman. Yang pertama, pengaruh jangka pendek dan panjang. Yang kedua, penghargaan itu tidak efektif. Yang ketiga, penghargaan itu merusak hubungan antara siswa yang satu dengan yang lain, itu akan rusak hubungannya. Dan yang mematikan kreativitas. Kalau dia tidak ada penghargaan, mereka tidak akan muncul kreativitasnya. Dan terakhir, penghargaan itu adalah menghukum. Bentuk program kebijakan apresiasi, bentuk memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat beberapa hal. Yang pertama, beri dukungan secara khusus. Yang kedua, memberi pengakuan secara pribadi. Yang ketiga, memberi pengakuan kepada semua murid bergantian. Memberi pengakuan secara konsisten, fokus pada proses. Contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Bukan, kemarin saya perhatikan nilai kebajikannya, rasa besar sekali, dan situasinya pada saat menolong murid baru di kelas kita. Yang kedua, pembukaan. Saya menghargai nilai kebajikan yang kepedulianmu yang situasinya pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Pembukaannya, terima kasih untuk suatu dan nilai kebajikannya, rasa tanggung jawabmu dan situasinya pada saat kamu memungut kertas-kertas yang dibicarakan dengan baik. Hukuman yang selanjutnya, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Dan restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat menurut dosen. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain menurut Selsom Gosset. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Identitas gagal. Nah, hukuman ini termasuk ke dalam identitas gagal. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Pada konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Dan pada restitusi merupakan pilihan. Hukumannya tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang. Konsekuensinya tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek. Dan pada restitusi menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Pada hukuman, korban mendapat keadilan. Pada konsekuensi, korban bisa diabaikan. Dan pada restitusi, korban mendapat ganti. Hukuman, murid atau anak akan tersakiti. Pada konsekuensi, murid anak dibuat tidak nyaman. Dan pada restitusi, murid dan atau anak mendapat penguatan. Tindakan guru. Contohnya, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu contoh dari hukuman atau konsekuensi. Ya, itu adalah hukum. Jadi kalau konsekuensi itu
dia ada 15 menit tidak mengikuti pembelajaran agama, pada jam istirahat mereka harus yang terlambat harus mengganti 15 menit yang terlambat tadi. Jadi dipotong istirahatnya 15 menit untuk mengganti jam yang terlambat. Nah, itu adalah konsekuensi. Itu contoh dari konsekuensi. Selanjutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir sekolah. Nah, seperti yang saya contohkan tadi. Ini tergantung. Kalau pada pelajaran penjas, Butika, ini termasuk ke konsekuensi. Tapi pada pelajaran saya di kelas ini termasuk dalam hukuman. Murid meminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Ini adalah sebuah hukuman. Selanjutnya, mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Nah, ini mengganti. Nah, ini contoh dari konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, termasuk hukuman atau konsekuensi, Bapak Ibu? Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Sepatu hitam. Ini karena sekalian dianggap lebih ke hukuman. lebih ke hukuman. Dan yang terakhir, nah, yang tadi kata saya harus ada korelasinya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ini termasuk dalam konsekuensi. Tindakan guru. Nah, ini contoh. Ini jawaban yang tadi kita diskusikan. Jadi kalau tadi kemarin ada masalah buat buku, saya tidak akan mengulangi lagi. Nah, ini adalah sebuah hukuman. Selanjutnya, posisi kontrol guru. Yang pertama, posisi kontrol guru menurut Diani dosen. Yang pertama, penghukum. Yang kedua, membuat rasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, memantau. Yang kelima, manajer. Nah, penghukum yang seperti contohnya tadi, guru memberikan hukuman kepada murid. Contohnya yang tadi, kalau terlambat gak boleh masuk ke kelas. Nah, itu guru sebagai penghukum. Yang kedua, membuat rasa bersalah, seperti kita mengintimidasi bahwa kesalahan kamu itu salah. Selanjutnya, guru sebagai teman. Guru sebagai teman itu ada kata-katanya. Contohnya, nah, tolong bantu ibu. Jadi ternyata posisi kontrol guru sebagai teman juga kurang baik. Yang kita harus selalu mendekatkan kepada murid, memposisikan kita sebagai teman. Selanjutnya, memantau. Kita selalu memantau perilaku siswa. Yang kelima, manajer. Posisi kontrol yang bagus adalah guru sebagai manajer. Jadi kita dapat melakukan kontrol pada siswa, melakukan manajerial pada siswa pada saat melakukan kesalahan. Selanjutnya, identitas gagal. Nah, ini contoh motivasi. Guru berbuat contoh, guru menghardik, menunjuk dan menyakiti, menyindir itu termasuk ke dalam guru melakukan hukuman kepada murid. Membuat merasa bersalah, contohnya berceramah dan mengatakan seharusnya kamu seperti ini, ibu kecewa. Nah, itu posisi kontrol guru sebagai pembuat merasa bersalah. Nah, ada pun kata-kata guru sebagai teman, membuat alasan-alasan untuk muridnya. Tolong dong nak, dibersihin kelasnya, nanti ibu dimarahin kepala sekolah. Nah, itu contoh dari posisi kontrol
sebagai teman. Memantau, menghilangkan, menghitung, dan mengukur. Apabila kamu tidak melakukan hal yang baik, kamu akan seperti apa? Nah, manajer ini mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk murid melakukan sesuatu yang lebih baik lagi. Apabila guru berkata kalau kamu tidak melakukan, awas ya, rasakan. Nah, itu contoh kata-kata dari hukuman. Selanjutnya, membuat orang merasa bersalah karena kamu sudah tahu ibu telah lelah sekali mengatakan ibu stres. Itu membuat merasa bersalah. Dan apabila posisi itu kena, ayolah lakukan itu demi ibu. Itu posisi guru sebagai teman, sebagai pemantau. Apa peraturannya? Nah, kita menakut-nakuti murid dengan peraturan, itu pemantau. Selanjutnya manajer, apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk berbagi masalah ini. Nah, apabila kita sudah melakukan membuat keyakinan kelas, ada beberapa guru kemarin sudah membuat keyakinan kelas. Apabila ada siswa yang melakukan kesalahan, kita bisa tanyakan lagi, kemarin keyakinan kelas kita yang sudah disebut seperti apa, dan selanjutnya kalian akan berbuat seperti apa, dan bagaimana kalian memperbaiki masalah ini. Hasilnya, nah di sini ada hasilnya, memberontak. Pada hukuman, hasilnya siswa akan menjadi memberontak, menyalahkan orang lain, dan berbohong untuk melindungi dirinya sendiri. Pada saat membuat orang merasa bersalah, hasilnya siswa akan menyembunyikan, menyangka, dan berbohong. Apabila kita pada posisi teman, siswa akan ketergantungan pada guru. Pada posisi pemantau, hasilnya siswa akan menyesuaikan diri bila diawasi. Dan apabila pada manajer, ya guru sebagai manajer, hasilnya siswa akan menguatkan pribadi peserta didik. Penghargaan ini dihukum dengan penghargaan. Baik, selanjutnya saya punya pertanyaan mati. Yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Ini termasuk dalam apa Pak Ibu? Posisi kontrolnya, posisi kontrolnya. Membuat orang merasa bersalah. Iya, ini adalah kata-kata membuat siswa merasa bersalah. Lalu pertanyaan yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini termasuk apa? Iya, ini contoh dari kata-kata penghukum. Yang kedua, ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Ini posisi sebagai posisi kontrol sebagai teman. Yang ketiga, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Ini termasuk dalam pemantau, ditambah-tambah dengan aturan. Selanjutnya, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Ini termasuk dalam manajer. Ini yang paling baik dilakukan oleh guru. Yang terakhir, kamu selalu yang paling terakhir. Ini termasuk dalam penghukum. Pinter-pinter semua guru SD Manggarai. Coba kita lihat, kita tentukan jawaban dari Bapak Ibu guru ya. Yang pertama adalah membuat orang merasa bersalah, yaitu kata-katanya, saya kecewa sekali dengan kamu. Selanjutnya, kamu tidak pernah benar melakukannya. Itu termasuk bentuk posisi kontrol penghukum. Ayo lakukan demi ibu, termasuk posisi kontrol Bapak Ibu sebagai teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah, ini termasuk dalam posisi kontrol Bapak Ibu sebagai pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Termasuk posisi kontrol manajer. Dan yang terakhir, kamu selalu yang paling terakhir. Ini adalah posisi kontrol penghukum. Nah, posisi yang paling baik, posisi kontrol seorang guru yang paling baik adalah sebagai manajer. Posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Guru menggunakan metode segitiga restitusi sehingga diharapkan terwujudnya identitas positif pada diri murid. Yang ketujuh, keyakinan sekolah, kelas atau sekolah. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, tadi peraturan
itu termasuk ke dalam kontrol, termasuk ke dalam pemantau, itu peraturan. Keyakinan kelas itu bisa dilakukan secara bersama-sama oleh peserta didik. Jadi yang mereka yakini, keyakinan kelas atau sekolah, seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Guru dan murid membuat kesepakatan mengenai keyakinan kelas yang berisikan nilai-nilai kebajikan yang diyakini dan harus diterapkan. Nah, pada kelas saya sudah melakukan aksi nyata saya di kelas saya, itu membuat keyakinan kelas bersama-sama. Jadi keyakinan kelas apa sih yang kalian yakini? Dan saya meminta peserta anak murid saya untuk membuat keyakinan kelas bersama-sama. Contoh keyakinan kelasnya, kita harus saling menghormati sesama teman dan kita harus menghormati guru. Dan itu contoh dari keyakinan kelas yang ada di sekolah, di kelas saya. Contohnya di sekolah juga kita bisa membuat keyakinan sekolah. Saya datang tepat waktu, itu termasuk dalam keyakinan, ya, bukan peraturan. Kalau peraturan tadi ada hukumannya. Tahapan menciptakan program kebajikan. Yang pertama, lihat daftar kebajikan yang telah disusun bersama. Yang kedua, tentukan nilai-nilai kebajikan yang ingin dijadikan perhatian utama di sekolah. Bapak Ibu guru, curah pendapat dalam kelompok. Selanjutnya yang ketiga, sempurnakan beberapa daftar nilai kebajikan yang utama, bahas kembali dalam kelompok utama. Yang keempat, membuat poster atau membuat di media sosial media keyakinan kelas atau sekolah Bapak Ibu guru. Pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Selanjutnya, keyakinan kelas berupa pertanyaan universal. Selanjutnya, pertanyaan keyakinan kelas senantiasa dibuat untuk bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Dan yang terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, berikut tadi pembentukan keyakinan kelas atau sekolah. Nah, selalu contohnya, peraturannya, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah, itu yaitu keyakinan kelas dalam nilai kebajikan, tanggung jawab. Yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelas, nah di sini ada nilai kebajikannya, yaitu menghormati orang lain, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Ini termasuk keyakinan kelas yang memiliki nilai kebajikan, menghormati orang lain dan berkomunikasi. Peraturan dilarang melakukan kekerasan. Keyakinan kelas keselamatan, menghormati orang lain, dilarang menggunakan narkoba. Ini dalam keyakinan kelasnya kesehatan dan bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain. Nah, yang ke-8 adalah segitiga restitusi. Saat guru di posisi manajer, guru akan menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalahnya. Segitiga restitusi adalah suatu dialog yang dilakukan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Adapun segitiga restitusi di sini, yang pertama, menstabilkan identitas. Jadi apabila siswa melakukan kesalahan, yang pertama harus dilakukan
oleh guru adalah menstabilkan identitas. Prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari pembelajaran sehingga akan menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Nah, yang menstabilkan identitas itu bahwa kita dapat melakukan dan kata-kata bahwa semua manusia pasti melakukan kesalahan. Itu kita menstabilkan identitas. Lalu yang kedua, validasi tindakan yang salah. Prinsip setiap perilaku berusaha memenuhi kebutuhan tertentu. Tadi ada beberapa kebutuhan manusia yang harus dipenuhi, begitu juga siswa. Berkebutuhan untuk bertahan hidup, mendapatkan kasih sayang, pengakuan, dan disebutkan tertentu, maka guru perlu bersikap proaktif untuk mengenali dan mengakui kebutuhan murid untuk memperbaiki hubungan dengan murid. Nah, apabila ada murid yang melakukan kesalahan, murid itu harus validasi bahwa tindakan dia adalah memang salah. Selanjutnya, menanyakan keyakinan. Guru memberikan pertanyaan bermakna kepada murid untuk memunculkan motivasi intriksinya sehingga murid akan mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Nah, jadi tanyakan lagi yang sudah keyakinan kelas yang sudah kita buat. Keyakinan yang mana yang sudah mereka langgar? Di situ kita melakukan refleksi kepada siswa, dan siswa yang melakukan kesalahan juga mereka harus tahu bagaimana caranya mereka memperbaiki masalahnya sendiri. Ini adalah salah satu segitiga yang menerangkan pada permasalahan yang ada di kelas saya. Sekarang, apakah Anda bersedia
Ya, dari video yang sudah saya buat tentang segitiga restitusi yang telah saya lakukan pada kasus yang pertama. Dan ada kasus yang kedua yang saya lakukan untuk menggunakan segitiga restitusi yang telah saya lakukan. Lanjut tadi, kemudian kedua saya dalam melakukan segitiga restitusi. Kemudian tadi pemaparan saya tentang budaya positif yang harus dilakukan di sekolah kita. Dari pemaparan yang saya lakukan, apakah ada yang ingin ditanyakan oleh Bapak Ibu Guru? Saya persilahkan apabila ingin pertanyaan. Bapak, ada jadi kota berkomunikasi. Terima kasih Bu Yuli atas kesempatannya. Saya ingin bertanya, jika di dalam kelas saya ini kan kelas 1 ya, yang aktifnya luar biasa. Nah, ada siswa yang satu atas nama Fildan. Siswa saya itu sangat bandelnya luar biasa. Itu kira-kira kalau dari bertahan hidup itu masuknya yang mana, Bu? Terima kasih untuk pertanyaannya Bu Putri. Ini adalah 5 kebutuhan dasar pada manusia. Sesali kita juga manusia. Kebutuhan yang pertama adalah bertahan hidup. Yang kedua penguasaan. Yang ketiga kesenangan. Yang ketiga kebebasan. Yang keempat adalah kasih sayang. Nah, dalam menghadapi peserta didik kita harus tahu peserta didik kita itu pada kebutuhannya mereka membutuhkan apa. Contohnya tadi yang nakal banget suka jail sama temannya, nah, bisa jadi siswa itu dia membutuhkan kasih sayang dan rasa diterima. Dia butuh kasih sayang dari seorang guru, seorang teman, atau lingkungan sekolah, dari lingkungan dia berada, dan begitu pun dia ingin rasa diterima di lingkungannya atau diterima dengan kelompoknya. Bisa saja dia membutuhkan kasih sayang dan bisa juga dia pada penguasaan. Artinya siswa itu membutuhkan penguasaan, dia ingin
harga diri, ingin memimpin dan berprestasi. Biasanya kalau pada siswa nakal itu dia bisa saja ingin menjadi pemimpin, ingin ditakuti, ingin disegani, ingin menguasai kelasnya. Nah, kita harus tahu siswa itu yang butuhnya apa. Kalau memang ingin kasih, berarti siswa itu kita harus memberikan perhatian pada siswa tersebut. Bukan hanya kita, tapi kawan-kawannya juga. Nah, kita juga harus, kita di sekolah kan hanya beberapa jam, kita bisa bekerja sama dengan orang tuanya untuk menangani sikap siswa ini. Kalau kita sudah memberikan kasih sayang, rasa dan terima di sekolah sudah diberikan, bisa saja di rumah. Makanya dilampirkannya di sekolah. Ini 5 ini adalah kebutuhan dasar, bukan bertahan hidupnya, bukan butuh bertahan hidup, tapi ini 5 kebutuhan dasar manusia yang harus dicukupi. Jadi kebutuhan yang mana yang ingin dia cukupi? Itu yang kalau minta jajan temennya, malah bisa saja dia untuk bertahan hidup karena dia merasa lapar. Bisa saja kalau dengan mintanya dengan kekerasan, bisa termasuk dalam penguasaan. Dia ingin menguasai seni menjadi pemimpin, seperti itu. Sudah cukup kan? Sudah. Baiklah, sudah ada yang ingin ditanyakan lagi? Baiklah, terima kasih untuk waktunya. Demikian tadi pemaparan dari saya, semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu guru.